Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Coba deh, kalian bayangin, apa sih zat paling mahal yang ada di alam semesta ini? Bukan emas atau berlian ya, tapi sesuatu yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget. Padahal ini 100% nyata loh. Penasaran kan? Ayo kita bahas. Pasti banyak dari kalian yang ingat film Angels and Demons kan? Nah, di film itu ada adegan di mana teroris berhasil mencuri antimateri buat, coba tebak, meledakkan Vatikan. Gila kan? Kedengarannya emang seru banget buat di film. Tapi, seberapa nyata sih ide ini? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Bisa nggak sih kita beneran melakukan itu dengan antimateri? Apa iya antimateri ini bisa jadi senjata pemusnah massal yang sesungguhnya? Oke, ayo kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, bom superfiksi ilmiah. Kita bakal coba menjelajahi kenyataan di balik semua cerita fiksi ini. Jadi apa sih rahasia di balik kekuatan antimateri yang legendaris ini? Jawabannya, itu ada di salah satu proses paling fundamental dan jujur aja paling dahsyat dalam fisika. Gini deh, coba bayangin. Begitu partikel materi dan antipartikelnya ketemu, mereka tuh langsung bam, saling memusnahkan, lenyap. Bukan sekedar ledakan biasa ya, tapi dua-duanya benar-benar hilang dan hampir 100% masanya itu diubah jadi energi murni. Nah, disinilah rumus ikonik Einstein, E sama dengan mc kuadrat berperan. Ini tuh pelepasan energi paling efisien yang mungkin ada di alam semesta. Oke, jadi secara teori bisa ya. Nah, sekarang mari kita lihat kenyataannya gimana. Kita masuk ke bagian benda paling langka yang pernah ada. Percaya atau enggak, ada loh satu tempat di planet ini yang beneran jadi pabrik antimateri di kehidupan nyata. Ya, di dalam CERN. Jadi, gimana cara mereka bikinnya? Gini, di CERN, para ilmuwan itu nembakin proton dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya ke sebuah target yang terbuat dari iridium. Nah, setiap tabrakan ini menghasilkan kayak hujan partikel gitu. Dan di antaranya ada jutaan antiproton yang berhasil diciptakan setiap menit. Keren banget kan teknologinya? Tapi tentu aja proses ini biayanya nggak main-main. Malah faktanya, antimateri ini adalah zat paling mahal yang pernah kita buat. Perkiraan biayanya, siap-siap ya, 100 triliun dolar per gram. Iya, kalian gak salah dengar, 100 triliun dolar. Itu lebih dari PDB gabungan seluruh dunia. Gila banget. Nah, dengan semua biaya dan usaha yang luar biasa itu, kalian mungkin mikir, wah, pasti produksinya banyak banget ya. Ternyata salah. Dalam setahun penuh loh, CERN itu cuma bisa menghasilkan sekitar 1/1 miliar gram. Ya, 1/1 miliar. Jumlah yang super duper kecil. Dan ini bagian paling gilanya. Semua antimateri yang susah payah diproduksi CERN dalam setahun itu, kalau kita anihilasi, energinya tuh cuma cukup buat menghangatkan 1 sendok teh air. Cuma itu aja. Jadi, ya, Vatikan aman sentosa, guys. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Misteri terbesar alam semesta. Jadi, kalau bukan buat bikin bom dan harganya semahal itu, terus buat apa dong semua ini? Nah, jawabannya teman-teman, jauh lebih besar dari sekedar senjata. Antimateri ini mungkin loh ya, memegang kunci untuk menjawab pertanyaan paling besar. Mengapa ada sesuatu alih-alih kehampaan? Gini, teori Big Bang bilang kalau pada awalnya, materi dan antimateri itu seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama persis. Kalau beneran begitu, seharusnya mereka semua saling memusnahkan satu sama lain kan? Dan alam semesta ini cuma bakal jadi lautan energi doang. Ngebakal ada bintang, nggak ada planet, dan pastinya nggak ada kita. Tapi nyatanya, kita ada di sini. Berarti ada sesuatu yang salah hitung. Nah, salah satu teori terkuatnya begini. Bayangin untuk setiap 1 miliar partikel antimateri yang tercipta, ternyata ada 1 miliar dan 1 partikel materi. Cuma lebih satu doang. Setelah perang anihilasi besar-besaran itu selesai, yang tersisa cuma 1 partikel materi yang selamat itu. Dan dari sisa yang sangat-sangat kecil inilah seluruh alam semesta kita terbentuk. Oke, saatnya mencari perbedaan. Ini dia misi para ilmuwan di CERN. Berburu perbedaan sekecil apapun antara materi dan antimateri yang bisa menjelaskan kenapa kita semua ada. Dan eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan untuk memecahkan teka-teki ini, wah, bener-bener di luar nalar.
Salah satu pertanyaan paling fundamental yang mereka coba jawab, gimana sih efek gravitasi ke antimatter? Apakah antimateri itu jatuh ke bawah kayak materi biasa? Atau mungkinkah antimateri itu justru jatuh ke atas, melawan gravitasi? Ini pertanyaan besar loh. Nah, untuk mengujinya, mereka punya eksperimen yang super kompleks namanya GBAR. Gampangnya gini, pertama, mereka harus bikin dulu ion antihidrogen. Terus, mereka dinginkan ion itu sampai suhu terdingin di alam semesta. Dekat banget sama nol mutlak. Setelah itu, mereka perangkap pakai laser dan magnet biar nggak kabur. Dan akhirnya, bagian yang paling ditunggu-tunggu, mereka jatuhkan. Cuma buat ngeliat, dia jatuhnya ke bawah atau ke atas. Coba kalian bayangin deh, semua ini, kerja keras bertahun-tahun, teknologi tercanggih di dunia, semuanya cuma buat nontonin satu anti-atom jatuh sejauh 20 cm. 20 cm, ini nunjukin betapa fundamentalnya pertanyaan ini buat kita memahami alam semesta. Oke, setelah semua pembahasan fisika yang mungkin bikin kepala sedikit ngebul, kita masuk ke bagian yang paling seru. Ternyata, Anda adalah pabrik antimateri. Gimana kalau aku bilang, kalian punya pabrik antimateri sendiri di rumah? Mungkin banget, lagi ada di dapur kalian saat ini. Iya beneran. Ingin menemukan antimateri sekarang juga. Nggak usah jauh-jauh ke Swiss. Ambil aja sebuah pisang. Betul, buah pisang yang sering kita makan itu. Ternyata itu adalah pabrik antimateri alami loh. Jadi gini ceritanya, pisang itu mengandung isotop radioaktif alami yang namanya kalium-40. Nah, saat kalium-40 ini meluruh, kadang-kadang dia memancarkan yang namanya positron, yang mana itu adalah anti-elektron. Dan proses ini terjadi di dalam pisang kira-kira sekali setiap 75 menit. Luar biasa kan? Dan ini nggak cuma soal pisang. Tubuh kita sendiri, iya tubuh kalian, juga mengandung kalium-40. Artinya, saat ini juga tubuh kalian sedang menghasilkan antimateri. Sekitar 180 positron setiap jamnya. Jadi ya, kita semua ini adalah pabrik antimateri berjalan. Jadi, mulai dari laboratorium raksasa sampai buah di dapur kita, hal ini benar-benar bikin kita bertanya-tanya kan? Rahasia kosmik apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi pas di depan mata kita? Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol like, bagikan, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Aku juga pengen dengar pendapat kalian, jadi langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa besok di jam yang sama.